Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat di Jakarta? Apa kabar sahabat saya dan sekalian dimana bisa berada? Itu kembali bersama saya di hari Jumat kali ini bersama Ustadz Sapri. Assalamualaikum Ustadz Sapri. Juga pakar ihtiyat wal maslahat. Tesisnya tentang apa Ustadz Sapri? Ihtiyat wal maslahat ya. Apa sih ihtiyat dan maslahat Ustadz Sapri? Saya sebenarnya meneliti tesis ini itu untuk membedah tentang ihtiyat dan maslahat, di mana maslahat itu sebenarnya kan konsep yang dipakai oleh Yayasan UI untuk menentukan fatwa-fatwa yang ada dalam Yayasan UI. Kemudian kalau kita melihat di majelis fatwa di luar negeri, tidak banyak mereka yang juga menggunakan konsep ihtiyat. Tapi di Indonesia ihtiyat ini masih sangat jarang menurut saya untuk diterapkan. Maka saya ingin membedah tentang ihtiyat yang kemudian disinkronkan dengan maslahat atas rekomendasi dari Dr. Syarif. Awalnya saya itu cuma ingin membahas tentang ihtiyat yang diaplikasikan dalam produk-produk yang ada dalam lembaga keuangan syariah. Kalau dalam hal ini khususnya saya di dalam PMT Al-Fatah, PMT. Tapi sama Dr. Syarif ternyata kamu jangan cuma ihtiyat saja, karena di Indonesia belum ada yang menggunakan konsep ihtiyat secara tertulis. Kita kombinasikan dengan maslahat supaya kamu jadi pelopornya, kata Dr. Syarif. Maka dengan dorongan beliau, dengan support beliau, dengan arahan beliau, bismillah saya kerjakan ihtiyat dan maslahat. Ihtiyat sendiri sebenarnya kalau menurut saya hebatnya lawannya dari maslahat. Ihtiyat itu secara sederhana apa? Kehati-hatian. Kehati-hatian. Secara bahasanya kehati-hatian. Kalau maslahat ya berarti mana sebaliknya lebih utama? Ya, lebih melibatkan maslahat. Nah, Indonesia itu kan menarik ya. Pak Ma'ruf Amin, Pak Pres misalnya mengatakan bahwa ekonomi syariah Indonesia itu adalah orientasinya atau keutamaannya lebih pada konsep maslahat. Gitu. Tapi persoalan pangan, ya, makanan kita lebih pada konsep ihtiyat. Gimana menurut Sapri ini kira-kira? Ya, menurut saya pribadi saya sebenarnya juga sepakat saja. Asal untuk konteks keindonesiaan yang memang produk-produk persyariahan itu belum booming produk-produk yang non syariah begitu. Kalau semua sudah diterapkan dengan ihtiyat, menurut saya nggak akan cepat untuk seperti saat ini. Artinya kalau kita terapkan ihtiyat nih, mungkin kita nggak punya pasar modal syariah, nggak punya mungkin berbagai macam kira-kira yang syariah 100% kira-kira. Perkembangannya nggak sepesat kalau menggunakan maslahat. Artinya Ustaz Sapri setuju ya kira-kira, artinya dakwah itu memang tidak langsung Fathul Mekah kira-kira ya. Tapi dakwah itu harus bertahap ke Madinah dulu, Tadarus, baru kemudian kita baru Fathul Mekah kira-kira. Tadarus bertahap. Tapi jangan sampai kemudian 15 juga ya, masalah kemudian ya Semuanya asal maslahat buat siapa? saya pikir masalah lil muslimin walil mu'minin, masalah lil ummah insyaallah kira-kira itu intinya. Wah, jadi keren ya sahabat-sahabat. Mungkin bagi sahabat-sahabat yang baru kenal dengan istilah ihtiyat dan maslahat, ternyata di Indonesia itu persoalan keuangan syariah kita lebih orientasinya adalah bagaimana konsep maslahat seperti tadi. Tapi persoalan pangan itu sangat ihtiyat. Sedikit aja ada non halal ya, babi itu berbagai macamnya. Itu satu Indonesia sudah protes dan sudah luar biasa. Tapi yang paling penting adalah harus sepakat Bapak ya, baik pangan maupun keuangan harus pastikan halal. Setuju ya? Pastikan halal betul. Ya, nah, karena haram itu qaliluhu haram, wa kasiruhu haram. Sedikitnya haram, banyak juga haram. Bukan haram ya. Aduh, makasih berkah. Amin. Lanjut S3. Amin. Mohon doanya. Pokoknya anak muda yang luar biasa ya, baru selesai wisuda S2 dan kita doain mudah lanjut S3 dan inilah pakar di bidang fikih, ada di Rumah Fikih Indonesia dan ada satu dari Lithia, dan ini bagi saya sangat potensial luar biasa. Berkah Ustaz Sapri, berkah juga untuk sahabat-sahabat yang lain yang S2 lanjut S3, yang S3 jadi profesor, mudah-mudahan semuanya. Mau salam apa? Untuk semua sahabat yang menonton acara kita. Ya, saling mendoakan saja supaya keilmuan kita semakin terupdate. Kita semua menjadi orang yang tidak hanya melakukan sesuatu tanpa ilmu, tapi semua yang kita lakukan adalah landasan
ilmunya, kira-kira seperti itu. Dan kita selalu mendoakan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan, dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang alim, hamba-hambanya yang bisa meneruskan perjuangan atau menjadi dari warisan para nabi, warisan nabi. Off record ya, perjuangan untuk bisa menyelesaikan tesis ini kan lama, berat. Qadarullah, sakit, bangun, sakit. Apa pesannya untuk anak-anak muda yang lainnya yang juga mungkin berjuang untuk bisa menyelesaikan tesis? Qadarullah berapa lama sakit? Saya sakit yang nggak bisa ngapa-ngapain ya hampir 6 bulan. 6 bulan. Nggak bisa ngapa-ngapain. 6 bulan, tapi pengobatan 9 bulan. Dan di masa pengobatan 3 bulan terakhir itu saya mulai mengerjakan. Kamu secara total saya mengerjakan menulis sebenarnya cuma 1 bulan, Ustaz. Proses tesis 1 bulan, tapi bahan-bahannya sudah terkumpulkan dari dahulu. Jadi sebelum sakit sudah terkumpulkan. Jadi menurut saya bisa menulis itu karena bukan dari apa-apa, tapi dari kemauan dulu. Yang penting mau dulu, yang penting mau dan bisa dikerjakan, insya Allah akan terselesaikan dengan cepat. Dari ini pelajaran yang saya ambil begitu dari saya sendiri. Ternyata kalau saya mau dan saya mampu mengerjakan tanpa ada halangan fisik ketika sakit itu, ternyata bisa mengerjakan secepat mungkin. Artinya jangan pernah menunda. Dan mudah dan doa gitu. Doa siapa? Ibu Saya ya? minta doa ke ibu, minta doa ke ibu mertua, bapak mertua, dan juga minta saya soal ke para kiai, minta doanya semoga dipermudah dalam berdoa. Wah, luar biasa. Kemarin saya ketemu ibunya Sapri, ketemu istrinya beliau. Ternyata peran istri juga dahsyat ya. Istri beliau seorang Sekarang ibu rumah tangga kemarin jadi di rumah sakit. ya. Wah, anak muda yang luar biasa, dahsyat. Perjuangan seorang ibu, perjuangan seorang istri, sukses Saprinya dan kita semuanya. Pokoknya jangan pernah berhenti ya. Semangat terus ya. Salam hangat dari kami semuanya. Salam Jumat Berkah. Salam Ekonomi Syariah. Salam Al-Quran dari kampusnya para penghafal Quran IKI Jakarta. Kalau mau kuliah S2, Ekonomi Syariah IKI Jakarta. S3 IKI Jakarta. S1 IKI Jakarta. Nah, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.